Halo pemirsa, selamat malam. 72 tahun lahirnya Pancasila, ideologi bangsa ini sangat dibutuhkan, apalagi akhir-akhir ini untuk mengatasi problematika bangsa ini. Bagaimana mengembalikan Pancasila sebagai obat mujarab bangsa, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang bisa dikatakan pakarnya di bidang masing-masing. Ada Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Dr. Riza Ramli, ekonom, pengamat ekonomi, pakar ekonomi. Selamat malam Pak Riza. Lama sekali tidak jumpa. Ini satu hari menjelang kita memperingati 72 tahun lahirnya Pancasila 1945 sampai sekarang 2017. Saya ingin Anda memberikan informasi dan menjelaskan mengenai napak tilas Pancasila sesuai bidang Anda masing-masing, dari politik pertahanan dan dari ekonomi. Saya mulai dari Pak Salim dulu. Pertama, saya guru besar ilmu politik umum, bukan ilmu politik pertahanan. Iya. Spesialisasi saya adalah peranan politik militer. Oh, oke. Baik. Tapi saya guru besar ilmu politik. Saya mengajarkan politik umum, ilmu politik umum. Nah, sekarang kalau kita memperingati Pancasila, ini kan sebenarnya juga masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan Pancasila itu adalah pidato Bung Karno 1 Juni ini, ya kan, besok. Ada juga yang mengatakan Pancasila yang kita pakai itu adalah yang diputuskan oleh Panitia 9. BPUPK apa saya tidak ingat. BPUPKI. Jadi itulah yang yang disepakati bersama. Sebab pidato Bung Karno itu belum ada kesepakatan bersama. Jadi belum bisa dianggap sebagai Pancasila yang dipraktekkan di Indonesia. Jadi ada dua pendapat, ya. Dan pendapat itu masih diperdebatkan terus. Itulah kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita mengacu pada lahirnya Pancasila 1 Juni begitu, saya ingin nanti Anda menjelaskan mengenai napak tilas Pancasila dari orde lama, orde baru, orde reformasi. Anda kan multi orde seperti itu Pak. Tapi sebelum kita kembali membahas mengenai hari lahir Pancasila pada malam hari ini, kita akan ikuti paket pengantar berikut ini. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menetapkannya sebagai hari libur nasional yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Dalam rangka memperingati Hari Pancasila tahun 2017, Presiden Jokowi mengadakan Pekan Pancasila yang akan diisi dengan sejumlah kegiatan bertema Saya Indonesia, Saya Pancasila. Kepala Biro Pers dan Media Informasi Sekretariat Presiden BEY Mahmudin mengatakan, Pekan Pancasila ini ditujukan untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila, sekaligus menarik minat generasi muda terhadap Pancasila. Dengan harapan, seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini akan dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, di mana Presiden Jokowi akan menjadi inspektur upacara. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila, MPR RI menggelar konferensi nasional dengan tema Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Komplek Parlemen Senayan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, konferensi ini bertujuan menyerap aspirasi dan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah sepakat bulat konsensus Pancasila, hanya menjadi masalah sekarang bagaimana Pancasila itu menjadi perilaku. Pancasila tidak hanya slogan, apalagi cuma untuk stigma, tetapi Pancasila
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tujuan utama yang ingin dicapai dalam peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni. Perlu upaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setiap sandi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akan menuntun kita mewujudkan cita-cita bangsa menuju pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh besok, Presiden Jokowi membuat Pekan Pancasila, termasuk juga membuat berbagai macam filler yang diikuti oleh sejumlah orang juga. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kita kembali ke perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, seperti pertanyaan saya kepada Pak Salim, kalau kita bicara napaktilas, tolong jelaskan dong napaktilasnya Pancasila dari sisi ekonomi, apa perbedaannya dari satu orde ke orde yang lain hingga saat ini? Saya sih Pancasila itu bagus sekali, sangat ideal dan sangat indah. Bahasa sederhananya, satu, percaya sama Tuhan. Yang kedua adalah humanity, kemanusiaan. Yang ketiga adalah nasionalisme. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, social justice. Ini kalau kita capai, betul-betul sangat indah dan luar biasa. Nah, tetapi kenapa kita negara Pancasila, rakyatnya itu masih banyak yang miskin? Ya, bahasa sederhananya, 20% bangsa kita sudah menikmati arti kemerdekaan. Bisa liburan, punya rumah, dan sebagainya, kesehatan. 40% ya sedang-sedang aja, yang 40% paling bawah, ini belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi. Ya. Lah kok bisa satu negara yang punya ideologi sangat bagus, sangat indah, dalam kenyataannya rakyatnya tidak sejahtera. Yang paling bawah ya. Dan ini terus terang bukan salahnya pemerintahnya sekarang, akumulasi dari kebijakan ekonomi dari beberapa pemerintahan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada missing link. Ada yang hilang. Jadi yang indah-indah ini, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan sebagainya, tetapi undang-undangnya ini kebanyakan dalam bidang ekonomi, undang-undang yang dirancang oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, diubah ke dalam bahasa Indonesia, dijadikan undang-undang. Undang-undang yang tidak Pancasilais menurut Anda? Undang-undang yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, sehingga tidak aneh kemudian undang-undangnya kita ekonomi, mix ekonomi istilahnya itu, prakteknya itu sama sekali ekonomi yang sangat kapitalisme, kadang-kadang ugal-ugalan gitu lah. Ya, sehingga apa yang indah ini ada missing link, undang-undang yang pesanan tadi dibikin oleh orang asing. Jadi implementasinya nggak aneh, tidak sesuai dengan cita-cita yang indah-indah ini. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya Vesi, 40 tahun yang lalu semua di Asia kita sama miskin. Cina misalnya, pendapatan per kapitanya setengah daripada Indonesia. Cina waktu itu $50. Kita $100. Dalam waktu 40 tahun, Korea udah masuk negara maju, Singapura masuk negara maju, Jepang apalagi, Cina udah ngelewatin kita, jadi raksasa ekonomi. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Bisa di stop dulu. Di situ saya ingin ke Pak Salim. Napaktilasnya dari pertahanan, dari sisi pertahanan dan politik, Pak Salim Said. Begini. Poin terpenting yang saya mau katakan, berdasarkan analisa Saudara Rizal, di Indonesia ini Pancasila itu belum pernah kita capai, belum pernah kita laksanakan. Ya, Pancasila itu ideal sekali, dan itu harus untuk sampai ke tingkat itu memerlukan perjuangan, memerlukan waktu, dan itu belum kita capai. Oleh sebab itu adalah aneh kalau ada sekarang orang menonjolkan diri sebagai paling Pancasilais,
Dan mengklaim orang lain tidak itu Pancasilais. Konsekuensinya. Kalau saya bilang saya cakep, artinya Anda kurang cakep kan? Ya kan? Nah, yang saya takutkan kalau cara berpikir seperti itu, cara bertindak seperti itu diterus-teruskan, itu memecah belah bangsa. So, saya Pancasilais, you tidak Pancasilais. Kalau kita semua Pancasilais, kan kita tidak perlu ngomong lagi. Tapi ya mungkin kan? Faktanya ada yang demikian. Ada yang lebih Pancasilais, sementara yang lain kurang Pancasilais. Pasti. Tapi apa yang tidak Pancasilais mau kita binasakan? Kan tidak. Jangan kita melakukan tindakan yang mengisolir orang yang belum sampai pada tingkat Pancasila seperti kita. Kita saja belum sempurna Pancasila kok. Pancasila itu ideal yang tinggi. Seperti kata Pak Rizal tadi itu, sebenarnya itu belum kita capai. Oleh sebab itu, saya ada pengalaman menarik di Lemhanas. Setelah reformasi, ada satu diskusi kecil di Lemhanas, saya diundang. Itu banyak pejabat di situ. Mereka mengeluh, kenapa sekarang pengabdian Pancasila merosot? Itu macam-macam analisa mereka. Saya katakan, bapak-bapak, kalau kita mau jujur, Pancasila itu belum pernah dipraktekkan dengan benar. Sama sekali. Bahkan di Orde Baru yang kemudian ada P4, pelajaran Pancasila cukup masif seperti itu. Anda mau jawaban yang cespleng nggak? Pancasila itu adalah aspirasi yang hanya bisa dicapai kalau bangsa ini peradabannya tinggi. Kalau peradabannya rendah, Pancasila itu sesuatu yang memerlukan peradaban yang tinggi untuk sustain Pancasila itu. Kalau peradaban kita rendah, itu tidak akan bisa kita lakukan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, Anda tentu bertanya, bagaimana itu peradaban? Peradaban itu berkorelasi tinggi dengan kemakmuran. Oke. Nah, ini ada hubungannya. Sila kelima. Ini juga ada hubungannya nanti dengan demokrasi. Orang kan mengatakan demokrasi Indonesia kebablasan, ya. Mungkin kebablasan, saya nggak tahu, saya nggak punya pendapat soal itu. Yang saya mau katakan, demokrasi di Indonesia sekarang ini memang harus seperti itu jadinya, karena tidak disustain oleh tingkat kemakmuran yang menyebabkan tingkat peradaban yang cukup untuk mendukung sistem demokrasi. Kalau mau lebih jelas, coba tanya, coba lihat di sejarah, lihat di masyarakat. Apa ada bangsa yang peradabannya rendah yang bisa berdemokrasi? Kan nggak mungkin. Jadi Indonesia ini sekarang berdemokrasi itu perkecualian, lebih banyak karena tekad kita mau berdemokrasi daripada kenyataan sosial yang memungkinkan kita berdemokrasi, kenyataan sosial dan kenyataan ekonomis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal, saya mau menyimpulkan saja secara politis bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini adalah suatu tingkat yang tidak bisa kita hindarkan karena perkembangan ekonomi kita seperti itu. Baiklah, gitu. Bagaimana cara mengembalikan marwah Pancasila yang menurut dua narasumber ini bahkan belum pernah terwujud dari mulai lahirnya Pancasila hingga saat ini? Kita harus break dan kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami pada malam hari ini kita membahas mengenai lahirnya Pancasila, bagaimana mengembalikan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang kokoh, yang tidak mempan untuk dimakan berbagai macam zaman, seperti itu. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, banyak orang yang khawatir kondisi Indonesia akhir-akhir ini, radikalisme, disintegrasi bangsa, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Akhirnya kembali orang mempertanyakan harusnya Pancasila kokoh begitu ya untuk bisa mengatasi segala problematika bangsa. Kalau mau kokoh, rakyatnya mesti sejahtera. Ya, nah seperti saya katakan tadi, kalau secara historis memang Indonesia ada kemajuan kok, nggak bisa dibantah, setiap tahun tumbuh 5%. Tapi begitu kita menggunakan pendekatan komparatif dengan negara-negara Asia lainnya, 40 tahun kita ketinggalan. Nah, yang kedua, rakyat biasa kan nggak ngerti pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita. Rakyat biasanya ngerti kesejahteraan dia membaik apa enggak. Nah, banyak pejabat intelek yang belum ngerti apa sih indikator dari kesejahteraan yang internasional yang bisa dibandingkan di seluruh dunia. Itu ada indikatornya, PBB bikin, namanya Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur rakyatnya cukup makan nggak, cukup protein nggak, punya akses terhadap air bersih, pendidikannya tinggi apa enggak, dan
bisa punya rumah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari indikator kesejahteraan ini, Indonesia masih sangat rendah sekali, nomor 73 kalau nggak salah. Di ASEAN dari 140 negara, ya. Nah, di ASEAN sendiri kita nomor 4. Yang indeks pembangunan manusianya kesejahteraannya paling tinggi Singapura, Malaysia, Thailand, baru kita gitu loh. Tidak aneh 3 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia, di kebun-kebun di Malaysia, karena memang kesejahteraannya lebih bagus. Tidak ada banyak rakyat kita yang bekerja jadi TKI di Singapura atau di Hong Kong, karena memang kesejahteraannya lebih tinggi. Nah, negara yang berhasil memakmurkan rakyatnya dan ada rasa damai dan ada rasa nyaman, pemerintah yang adil, itu nggak usah khawatir dengan radikalisme. Tidak usah disintegrasi bangsa. Mereka rakyatnya sejahtera. Jadi kata kuncinya di kesejahteraan. Tapi kalau faktanya memang Indonesia belum sejahtera begitu. Apakah kemudian kita harus menunggu sampai sejahtera sampai sejahtera baru kemudian kita berpikir mengenai ideologi tunggal Pancasila ini? Bagaimana merekatkan itu semua? Ya, untuk itu kita mesti mempelajari kenapa sih kita ketinggalan, kenapa rakyat kita masih belum sejahtera dibandingin negara lain. Apa hanya karena korupsi? Kan banyak menjelaskan karena korupsi. Penjelasan tentang korupsi ini benar, tapi penyederhanaan masalah. Negara lain korupsi juga kok, ya. Tapi atau yang kedua, menteri-menterinya, pejabatnya tidak cerdas, tidak pintar. Itu juga nggak benar. Banyak yang sekolahannya bagus-bagus. Saya lebih percaya dengan penjelasan ketiga, karena mereka memilih kebijakan ekonomi neoliberalisme, yang merupakan pintu masuk dari neokolonialisme, yang dianjurkan oleh Bank Dunia, dan tidak ada negara di seluruh dunia yang makmur gara-gara ini. Contohnya Latin Amerika. Ya. Nah, kita ikut ini. Kita bersama Filipina ikut di Asia. Yang lain ikut model Asia. Dampaknya luar biasa berbeda. Saya berikan contoh struktur ekonomi kita setelah puluhan tahun, persis seperti gelas ini, bagikan gelas anggur, Vesi. Yang atas itu diisi oleh BUMN yang besar-besar, ada 160 BUMN, diisi oleh 200 keluarga yang punya lebih dari 100 perusahaan. Di bawahnya, gelas ini pegangannya kecil sekali, menunjukkan tidak ada golongan menengah yang independen. Di bawahnya besar sekali, ada 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Nah, struktur seperti ini berbahaya buat demokrasi. Tidak sustainable. Karena yang ini makin lama akan makin kaya, yang ini makin lama makin miskin, akhirnya terjadi kecemburuan ekonomi. Kalau dicampur dengan faktor etnis, dicampur dengan faktor agama, bahaya sekali. Ini sumber disintegrasi di dalam bidang ekonomi. Nah, mari kita lihat yang bawah ini. Ya, yang bawah ini 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Tingkat keuntungannya rata-rata 5%. Tetapi karena mereka tidak menggunakan accounting modern. Kalau mereka menggunakan accounting modern, artinya garasi yang dipakai buat kerja dihitung sewanya, listrik dihitung sewanya, keponakan anak kerja dihitung yang benar, rata-rata mereka ini merugi. Mereka makan modal. Ya, istilahnya itu tadinya di daerah pusat, lama-lama kegeser, akhirnya pindah keluar gitu. Inilah proses pemiskinan struktural. Inilah kemiskinan yang model ini yang jadi ladang subur daripada radikalisme. Biasanya masuk ideologi yang keras, apakah agama atau komunisme atau apa. Karena rakyat ini nggak sejahtera, dia nggak happy. Nah, sementara yang atas ini dilindungi terus. Bukan hanya dilindungi, belakangan kebijakan dibeli oleh mereka. Nah, negara-negara Asia yang makmur, yang berhasil mengejar ketinggalannya dari Eropa, dari Amerika, struktur ekonominya nggak kayak begini. Seperti gelas yang rata? Bukan, seperti piramida. Oh, seperti piramida. Ada yang kecil, tapi mereka jago dunia. Barangnya diekspor. Kita ini semua, kecuali sawit, rata-rata itu jago kandang. Rasionya sederhana. Kalau ditanya rasio ekspor
dibandingin total penjualan, ini rata-rata hanya 10%. Oh, oke. Tapi yang kalau lainnya impor. 200 perusahaan paling besar di Jepang, di Korea, kita tanya berapa rasio ekspor dan penjualannya, rata-rata 90%. Oke. Artinya mereka ambil keuntungan yang besar dari luar negeri, nilai tambah, dipakai buat ke dalam negeri. Nah, yang kedua, karena mereka pasarnya dunia, mereka perlu banyak spare part sama komponen. Mereka membantu mengembangkan pemasok menengah untuk spare part sama komponen yang kecil. Nyeret semuanya, itulah kenapa kesejahteraannya. Nah, kalau kita ini hidup di dalam negeri, ya kan, kebanyakan jago kandang. Bayangkan negara paling besar, nomor 5 di dunia, kita ke seluruh dunia cari produk Indonesia, hanya ada 2. Satu Supermi, ada di mana-mana, di Afrika, di Arab sana. Yang kedua, tolak angin. Kita nggak ada produk yang lain, dan sebagainya. Nah, menurut saya, kenapa kita nggak sejahtera? Gapnya makin lama makin ketinggalan. Karena struktur ekonominya ini memang menghasilkan ketimpangan. Iya, dan membuat kita dependen secara ekonomi, belum independen secara ekonomi. Ya. Nah, kalau rakyatnya sejahtera, kemudian ada keadilan dalam bersikap terhadap melihat semua masalah, rakyat nggak akan mungkin kok jadi radikal macam-macam. Jadi kuncinya di kesejahteraan, seperti itu ya. Bagaimana? Nah, yang kedua, iya. Kalau saya sih sederhana, tonggak dari gerakan Islam paling besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Iya. Ya, selama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah betul-betul mewakili kepentingan umat, nggak usah khawatirlah dengan yang di pinggiran-pinggiran ini. Oke, iya. Ya, tetapi sayangnya pimpinannya itu terlalu pragmatis lah. Tidak Muhammadiyah yang sekarang. Muhammadiyah sekarang saya lihat bagus. Ya, NU pimpinannya terlalu pragmatis, ya, sehingga dia tidak menyuarakan yang tengah yang besar ini. Ya, sering terombang-ambing sikapnya di dalam menentukan. Oke. Bagaimana kita menyikapi sosial kultural saat ini dan juga ancaman disintegrasi bangsa tadi? Kalau kemudian sudah bisa terwujud kesejahteraan, apakah itu otomatis akan berakhir? Kita akan kembali saat lagi. Pak Salim Said, dari sisi politik dan pertahanan, dengan terkoyak-koyaknya bangsa kita saat ini, dengan adanya banyak ujaran kebencian, hoax di mana-mana, lalu ancaman disintegrasi bangsa, taruhlah pemerintah memang sedang ingin mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ketika kesejahteraan itu belum terwujud, bagaimana Pancasila ini bisa menjadi bridging seperti itu untuk mengatasi masalah-masalah yang saat ini muncul? Begini, saya ingin melemparkan kita jauh ke belakang. Di era mana? Di era Indonesia merdeka. Ketika kita merdeka, proklamasi kemerdekaan, kita tidak punya apa-apa. Yang ada hanya 2 hal, tekad dan ada kesempatan. Artinya Indonesia tidak memenuhi syarat menjadi bangsa merdeka. Tapi karena ada tekad, kita kerjakan. Jadi dalam politik, ya, saya nggak tahu ekonomi, Pak Rizal tentu menjelaskan. Di dalam politik itu tidak cukup hanya dengan kalkulasi. Misalnya suatu bangsa berdemokrasi kalau pendapatan per kapitanya katanya $6.000 gitu ya. Indonesia itu berapa sekarang? $3.500. 3.500. Secara teoritis Indonesia tidak memenuhi syarat untuk berdemokrasi. Tapi kenapa kita toh memilih demokrasi? Karena kita tidak punya pilihan lain. Sejarah memaksakan kita berada pada suatu titik yang kita tidak punya pilihan lain. Seperti sejarah memaksa kita tidak memberi jalan kepada kita mempunyai pilihan lain tahun 45 kecuali merdeka. Ya, risikonya adalah kemerdekaan tidak seperti kemerdekaan yang dibayangkan, yang diharapkan. Tertatih-tatih di awal. Tertatih-tatih, carut-marut, sama dengan demokratisasi sekarang. Jadi kalau ada orang mengeluh sekarang, saya bilang pilihan kita itu 2. Berdemokrasi dengan risiko seperti sekarang, atau kita sama sekali tidak pemerintah otoriter. Iya. You mau cari dari mana pemerintah otoriter sekarang? Nggak ada lagi. Anda coba lihat sejarah Indonesia.
Kenapa tentara Indonesia tidak mengambil alih kekuasaan dari Pak Harto ketika Pak Harto mundur? Karena di dalam masyarakat tumbuh kekuatan yang tidak lagi ingin ada pemerintah otoriter. Dan tentara berarti pemerintah otoriter itu sudah tidak laku? Sudah tidak laku karena tingkat perkembangan masyarakat. Kan Pak Rizal tidak perlu dikhawatirkan itu akan kembali. Tunggu dulu. Pak Rizal tuh menjelaskan tadi bagaimana sebenarnya ada perkembangan. Cuman kalau dibandingkan negara lain, kita ini lambat sekali perkembangannya. Anyhow, ada perubahan di dalam masyarakat. Perubahan ini membawa kita pada satu tingkat, kita tidak lagi bisa mentolerir pemerintahan otoriter. Dan yang sangat menyadari itu, ini menarik, adalah TNI. Sebelum dui fungsi dihapuskan oleh MPR, TNI para jenderal Marskal Laksamana berapat pada bulan April tahun 2000 memutuskan meninggalkan peranan politik. Artinya, you sipil urus negeri ini. Kami tidak ikut-ikut lagi. Nah, inilah yang kita alami sekarang. Dan apakah itu salah? Haruskah kemudian TNI kembali berkecimpung di dunia politik Indonesia? Kalau dia mau kembali juga tidak ada konstituen. Di dunia ini tidak ada tentara yang jenderalnya bangun pagi, menghisap sebatang rokok, memanggil ajudan, memerintahkan, mari kita masuk ke politik. Tidak ada. Semua tentara masuk politik karena dibukakan pintu oleh sipil. Saya baru melakukan penelitian di lapangan di Mesir dan di Thailand. Mesir itu setelah Mubarak jatuh, ada pemilihan umum pertama kali dalam dunia Arab sejak zaman Nabi Muhammad, pemilihan bebas. Yang menang itu Ikhwanul Muslimin. Apa yang terjadi? Ikhwanul Muslimin berkuasa, membuat takut kekuatan-kekuatan non-Ikhwanul Muslimin. Orang sekuler, orang Koptik, Kristen, ya, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena mereka takut, mereka pergi ke Tangsi, minta tolong tentara. Maka tentara di bawah Jenderal dibukakan Sisi pintu untuk kembali berkecimpung, turun mengambil alih kekuasaan. Konstituennya adalah orang ketakutan. Itu juga terjadi di Thailand. Thailand ini sekian tahun sudah berdemokrasi, tapi ketika kekuasaan Thaksin itu membuat takut kekuatan lain di negeri itu, mereka juga lari ke Tangsi. Itu dia. Sedihnya pula, Thaksin pun, pengikut Thaksin pun ke Tangsi karena menuduh kekuatan yang lain anti pemerintah karena yang memerintahkan Thaksin. Walhasil kacau, subuh-subuh tentara mengambil alih kekuasaan. Akankah Indonesia akan mengarah seperti itu? Karena ada beberapa kelompok sudah mengatakan mendambakan Orde Baru kembali muncul, mendambakan tentara untuk kembali berkecimpung di perpolitikan tanah air, mendambakan pemimpin yang militer seperti itu. Akankah itu kembali muncul? Mau jawab versi. Iya. Kami ini dari dulu melawan sistem otoriter dan diktator. Saya waktu mahasiswa di penjara 1,5 tahun di Sukamiskin karena saya ingin Indonesia yang demokratis. Tapi kalau kesejahteraan itu nggak ada kemajuan yang berarti, yang kedua kelemahan-kelemahan dari sipil sendiri, itu ada tuntutan makin lama agar supaya tentara yang ambil alih. Itu kita bacalah ada kecenderungan gitu. Apalagi dalam konteksnya sekarang bisa terjadi unholy alliance antara tentara dan garis keras lah. Ya, kalau itu terjadi ya bisa terjadi kita balik lagi. Tapi kami ingin mengatakan, saya sama Salim, siapapun yang mau mengembalikan ke sistem otoriter, kita akan lawan. Ya, banyak orang yang nggak ada takutnya kok. Jangan coba-coba untuk mengembalikan sistem otoriter. Soeharto aja kita lawan gitu loh. Apalagi yang cuma begini-begini gitu loh. Nah, tetapi keinginan itu kan karena satu, rakyat merasa kok makin lama hidup makin susah. Kembali lagi ke misalnya tarif listrik untuk 900 watt, ya dicabut subsidinya. Ada yang mengatakan dalam pemerintahan 900 watt itu banyak yang nggak miskin kok. Ya, mereka pura-pura miskin aja karena namanya tidak terdaftar di orang miskin. Waktu saya di kabinet 1 tahun yang lalu, saya angkat tangan, saya mohon maaf kalau ada rakyat pakai listrik 900 watt sudah pasti miskin. Kenapa? Karena paling bisa 4 titik buat anaknya belajar,
TV, kulkas kecil, mau nerika aja mesti ganti gitu loh. Bahwa mereka tidak ada di daftar orang miskin, daftarnya nggak beres. Nah, kalaupun kita hapuskan pada level itu, paling dapat 10 triliun. Padahal ada cara lain buat PLN memperbaiki pendapatan. Satu, menghilangkan transmission loss. Indonesia paling tinggi 10%, bisa diturunkan 3%. Saya tanya sama direksi PLN di sidang kabinet, bisa nggak diturunkan dalam 1 tahun dari 10% ke 3%? Mereka bisa bilang, bisa. Saya katakan, Pak Presiden, kita bisa menghemat 1%-nya itu 900 miliar, bisa 6,3 triliun. Kemudian saya tanya, PLN itu kan pembeli bahan baku paling besar, batu bara, solar, dan lain-lain. Bisa nggak sih dapat diskon sebagai pembeli yang paling besar 10%? Direksi PLN mengatakan bisa. Saya katakan, Bapak Presiden, PLN menghabiskan 200 triliun untuk membeli bahan baku. Kalau bisa dapat 10%, itu 20 triliun. Nah, yang ketiga adalah, saya mohon maaf, proyek di PLN itu banyak KKN-nya, markup-nya 30%. Bisa nggak diturunkan 10% aja deh? Gitu, walaupun tetap markup. Ya, PLN mengatakan bisa. Bapak Presiden, pengeluaran proyek PLN 1 tahun 400 triliun. Markup-nya dikurangi 10%, kita menghemat 40 triliun. Nah, jadi ada semuanya ini tadi langkah-langkah penghematan, totalnya 63 triliun. Nyabut subsidi buat orang miskin, paling dapatnya 10 triliun. Ini yang saya katakan tadi, policy yang berkeadilan sosial. Ya, kenapa sih mesti ya menambah orang miskin dengan mencabut subsidi 900 watt? Ya, lakukan dong langkah-langkah efisiensi. Nah, Presiden Jokowi pada waktu itu mengatakan, saya tidak ingin selama saya jadi presiden yang miskin nambah. Seperti dikatakan Pak Menko tadi, ini bisa nambah. Saya setuju usulan Pak Menko, lakukan langkah-langkah ini. Ya, nah pada waktu itu ditolak 1 tahun yang lalu. Saya nggak di kabinet, usulnya datang lagi gitu loh. Dan diterima tidak usulan tersebut setelah pada waktu tidak? itu, ya kan, Presiden setuju dengan kami, tidak dinaikkan. Nah, begitu kami nggak ada yang lagi yang ngusulin, setuju dipotong subsidi yang 900 watt dan 1300 watt. Nah, kita kan mesti melihat struktur rakyat kita yang kayak begini. Ya, yang bawah kalau perlu memang kita subsidi. Yang atas bayar lebih banyak atau dipajakkan lebih banyak gitu. Itulah prinsip dari social justice. Itu, ya? Prinsip Pancasila yang nomor 5. Kebijakan ekonomi itu harus berkeadilan sosial. Karena pendapatannya kan beda. Ya, saya kasih contoh yang lebih konkret lagi nih. Nah, nanti saja contoh konkretnya. Kita mesti break lagi. Begitu. Kita akan kembali jadi kita sudah mulai sepakat, sebetulnya dari awal juga sudah sepakat bagaimana ini pemerintah kembali mewujudkan Pancasila yang bukan hanya kalau pada saat Orde Baru itu di awang-awang, walaupun semua orang ikut penataran P4, banyak yang menghafal Pancasila, tapi kehidupan roda perekonomian belum Pancasilais. Kita akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana membumikan Pancasila, itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini. Pak Salim, kembali lagi kepada Anda mengenai politik dan pertahanan terkait dengan Pancasila. Begini, tadi yang terakhir itu yang menarik yang dikemukakan, merespon pertanyaan Anda soal apakah ada kemungkinan pemerintahan otoriter. Ya. Dalam politik, it takes two to tango. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Tidak bisa hanya rakyat saja mau pemerintahan otoriter, lalu jadi. Hanya rakyat yang mau tentara yang masuk politik, lalu jadi. Harus kita lihat juga, apakah di dalam tentara itu masih ada kesadaran seperti dulu, yaitu kesadaran merasa diri juru selamat, ya, merasa diri the savior of the country. Karena sipil brengsek, maka lahirlah dui fungsi. Itu persepsi mereka. Nah, apa itu masih ada? Itu yang harus kita Apa itu akan kembali lagi? Nah, dan apa bahayanya jika itu kembali lagi? Tunggu dulu, apa akan kembali lagi? Menurut saya kalau kembali lagi itu karena rakyat
completely putus asa. Dan potensi putus asa itu sudah digambarkan oleh Pak Rizal tadi. Cukup besar saat ini. Cukup besar. Nah, potensi masalah yang kita hadapi itu sebagai akibat kemiskinan yang luar biasa, yang terus-menerus melebar itu melahirkan banyak ancaman kepada Indonesia. Tadi disebutkan terorisme. Ya. Ancaman kemungkinan mengundang, saya gunakan istilah, mengundang masuknya pemerintahan otoriter. Semua itu mungkin, meskipun tidak gampang begitu ya. Nah, sebab ini kan ada faktor internasional segala. Tidak bisa itu cuma urusan domestik. Jadi bukan hanya masalah ideologi kalau kita bicara terorisme, juga masalah ideologi plus dengan fakta banyaknya kemiskinan, kenyataan yang sosial yang ada. Iya, kenyataan sosial. Jadi oleh sebab itu kembali lagi, tadi kan Anda bertanya soal bagaimana membumikan Pancasila atau apa segala macam. Kita tidak bisa bicara ideologi, ya. Kita tidak bicara kalau perutnya masih lapar. Kalau kita tidak melihat kenyataan sosial. Persoalan Indonesia, salah satu persoalan Indonesia, para pemimpin kita, ya, itu pada umumnya sejarah menunjukkan mereka tidak mengerti persoalan Indonesia. Saya kasih Anda contoh. Bung Karno itu mengkampanyekan Nasakom. Apa namanya, itu kan ada kenyataan di dalam masyarakat, ada Islam, ada TNI, ada sekuler, ada PKI. Bung Karno ingin mendamaikan itu di dalam zaman perang dingin. Kalau saya bilang perang dingin, ini bukan masalah domestik saja, ini juga masalah internasional. Ada kepentingan Amerika di situ, ada kepentingan Tiongkok. Tidak mungkin bisa dijadikan satu. Jadi, gitu, menurut saya Bung Karno tidak terlalu memperhatikan faktor itu. Artinya beliau tidak mengerti betul persoalan. Beliau mau paksakan Nasakom, akibatnya berantakan. Gestapo dengan korban banyak orang. Datang lagi Pak Harto. Pak Harto itu relatifly sukses pembangunan ekonomi. Kita boleh debat lah. Kita merasakan ada, meskipun rakyat kecil mungkin tidak terlalu merasakan, tapi ada. Tapi persoalan Pak Harto melihat masyarakat, beliau tidak lihat bahwa usahanya membangun ekonomi Indonesia telah mengubah masyarakat Indonesia. Beliau tidak mau menerima kenyataan ini, tidak menyadari. Beliau mau berkuasa terus dengan maksud baik sebenarnya, menyelesaikan pembangunan Indonesia. Ini kan sudah keliru. Kita tidak bisa satu orang atau satu keluarga menyelesaikan soal Indonesia. Ini sebuah proses panjang. Oke, masuk ke era reformasi. Sekarang era reformasi ini saya nggak tahu betul, karena ini kan masih morat-marit. Nah, saya takut saja ada salah baca lagi sekarang yang risikonya berat. Salah satu yang saya cemaskan salah baca, ada orang merasa lebih Pancasilais, lebih Bhinneka Tunggalis, apalagi yang lain. Yang mungkin maksudnya cuma gagah-gagahan, tapi dia lupa dengan mengatakan, seperti contoh saya tadi, kalau saya bilang, saya cakep, Anda tidak cakep. Kalau kita sama-sama cakep kan nggak perlu ngomong kan? Iya, atau sama-sama jelek tidak perlu ngomong. Sama-sama jelek. Oke, Pak Salim, tapi faktanya sekarang bangsa kita berhadap-hadapan. Ya. Begitu, ada kelompok nasionalis, ada kelompok agamis, seperti itu. Begini, ini mengingatkan saya tahun-tahun Dewan Konstituante berapat membuat undang-undang dasar yang tidak berhasil. Ini kan tahun 55 hasil pemilu. Ini harus dilihat dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, ini kembali lagi kepada Pancasila. Pancasila yang diterima disepakati harus dibedakan dengan Pancasila yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni. Jadi yang kita peringati ini besok itu pidato Bung Karno. Itu bedanya banyak susunannya dengan Pancasila yang kita terima. Nah, ketika Pancasila kesepakatan itu ada satu soal di situ, yakni soal ketuhanan yang Maha Esa plus 7 kalimat, 7 kata. Kewajiban menjalankan syariat Islam oleh para pemeluknya. Nah, itu kemudian dihapus. Kesepakatan mengatakan sudah cukup ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi tapi banyak orang, Bung Karno mengatakan nanti kan ada Dewan Konstituante, nanti di situ perjuangkan syariat Islam. Itu ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi
sejumlah orang Islam tuh merasa kecewa. Oke. Nah, kemudian terjadi proses Bung Karno mengambil alih kekuasaan dengan dukungan Angkatan Darat, maka lahirlah demokrasi terpimpin. Oke, di situlah adanya Golkar dan sebagainya. Nah, kemudian persoalan ini belum selesai karena otoriter ditekan, muncul Orde Baru. Orde Baru ini adalah proses panjang dan di situ kemudian berperanan orang-orang pemikir muda Islam seperti Nurholis Majid CS, seperti bukan satu orang, Abdurrahman Wahid CS, dan itu membawa kita kepada satu tingkat bahwa sebagian orang Islam, sebagian besar orang Islam atau sebagian umat Islam menerima kenyataan bahwa tersebut. Kita ini adalah bagian dari satu bangsa yang majemuk. Nah, tapi Anda jangan menganggap seluruh orang Islam sudah sampai pada tingkat kesadaran itu. Masih banyak yang belum sampai ke tingkat itu. Yang sampai ke bagaimana mengajak mereka yang belum yang sampai ke tingkat itu adalah orang-orang Islam terpelajar, enlightened, kelas menengah, orang seperti saya, orang seperti Rizal, banyak kita. Kita menerima kenyataan bahwa ini nggak bisa dipaksakan berdasarkan syariat Islam. Inilah titik kompromi kita, dan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sudah dijelaskan berkali-kali. Yang belum sampai ke tahapan itu, apakah harus kita tarik-tarik atau dibiarkan saja? Tunggu dulu. Itulah orang-orang dalam keadaan miskin tadi yang dijelaskan Pak Rizal. Itulah orang-orang yang tergoda untuk macam-macam. Salah satu macam itu adalah radikalisme. Salah satu puncak dari radikalisme adalah teror itu. Jadi teror ini tidak bisa dilihat, ini pengaruh ISIS. No, teror perlawanan ini sudah ada. Kemarin malam di TV saya jelaskan, yang disebut teror sekarang itu di zaman Belanda disebut ekstremis. Orang-orang Islam yang tertekan, meskipun konsep Indonesia belum ada, belum established tahun-tahun pendudukan Belanda, tahun-tahun terakhir pendudukan Belanda, perlawanan kepada Belanda banyak. Dan mungkin di zaman Orde Baru disebut separatis ya? Lain lagi. Beda lagi, Separatisme itu adalah usaha melepaskan diri dari Indonesia. Nah, itu juga saya jelaskan. Masih ada waktu nggak? Sebentar, saya harus ke Pak Rizal dulu sebelum kita break. Pak Rizal, kita bicara soal ekonomi. Kita kan sepakat bahwa Indonesia saat ini tidak autopilot. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk Anda juga sempat berada di dalam kabinet begitu ya, untuk mewujudkan kesejahteraan itu, seperti itu. Untuk kemudian bagaimana caranya meramu agar ekonomi kita tidak neolib sekali, tapi ekonomi kerakyatan begitu. Tapi hingga saat ini banyak sekali godaan-godaan di sekeliling Presiden begitu. Anda mungkin bisa jelaskan? Presiden Jokowi melakukan hal yang bagus untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sifatnya memang jangka panjang, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Pada dasarnya memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin supaya bisa sekolah sampai SMP, sampai SMA. Dulu di Brazil ini dimulai oleh Cardoso dan efektif untuk mengurangi kesenjangan, memberikan mobilitas vertikal buat yang miskin supaya naik kelas. Dan Pak Jokowi betul-betul all out di dalam soal ini. Ini bisa jadi legasi dia. Nah, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya makro yang malah bikin susah. Saya berikan contoh. Ekonomi Indonesia kan memang sedang mengalami perlambatan karena berbagai hal. Kalau pola pikiran neoliberal, jalan satu-satunya adalah dengan memotong anggaran, potong anggaran. Ini kreditor senang karena ada sisa uang untuk membayar kreditor. Bondholder senang, yang kasih utang sama kita senang. Yang kedua, ekonomi pasti stagnan sampai 2019. Asing senang karena aset value pasti akan turun. Tetapi kalangan bisnis di Indonesia nggak suka, rakyat nggak punya daya beli. Nah, ada caranya. Ya, kalau negara lain waktu merosot dia malah pompa supaya naik lebih cepat, supaya pulih lebih cepat. Dengan menambah hutang? Tidak, dengan melakukan stimulasi fiskal, ya. Dan kami pernah usulkan misalnya kita lakukan revaluasi aset BUMN.
waktu kami di kabinet yang setuju hanya Presiden Jokowi sama saya. Kita bujuk beberapa BUMN, hasilnya aset BUMN naik 800 triliun, tambahan pajak naik 32 triliun. Itu ogah-ogahan. Kalau all out kita lakukan, BUMN asetnya naik 2.500 triliun, penerimaan pajaknya bakal 100 triliun, BUMN bisa jadi motor percepatan pemulihan ekonomi. Ya. Nah, bukankah hingga saat ini masih dituruti apa yang Anda kemukakan tadi, Pak Rizal, termasuk juga BUMN kemudian yang kekaryaan, dibangunlah center BUMN begitu, atau korporasi kalau BUMN. Kalau center-centeran nggak ada dampaknya itu. Oke. Ya. Nah, saya berikan contoh yang tidak adil tadi, policy ekonomi yang bertentangan dengan social justice. Import pangan, makanan itu diatur dengan sistem kartel kuota, hanya berapa orang aja importernya. Ya, itu mengakibatkan harga gula 2 kali dari harga internasional. Padahal yang minum gula paling banyak justru yang paling miskin, terutama di Pulau Jawa. Ya, yang kedua harga daging lebih mahal dan macam-macam. Kami udah usulkan di kabinet agar supaya dihapuskan sistem kuota ini. Diganti dengan sistem tarif, harga makanan akan turun. Ini akan memompa daya beli rakyat kecil. Dalam bahasa sederhana, kalau ibu-ibu yang seharinya belanjanya 200.000 karena barang ini kebanyakan mahal, begitu kita ubah sistemnya, kita sikat sistem kartel ini, dia hanya perlu belanja 150.000. Jadi kita kasih uang di kantong ibu-ibu ini 50.000 sehari, kali sebulan 1,5 juta, dia bisa nyicil beli baru rumah atau baju baru macam-macam. Tapi kita tidak berani melawan sistem ini karena banyak kepentingannya. Semua pejabat banyak yang disogok. Ya, Pak Jokowi di sidang kabinet yang waktu kami usulkan setuju. Saya setuju supaya dihapuskan sistem ini. Ya, ternyata ya menteri-menterinya nggak laksanakan, kecuali belakangan itu si Prof. Amran, dia sikat mafia kartel bawang, karena dari bawang putih aja mereka untungnya 500 juta dolar. Mereka ini siapa sebenarnya? Mereka ini siapa? Ya di setiap komoditi itu ada sekitar 8 pemain lah, 6-8 pemain, di gula, di daging, macam-macam. Mereka itulah yang melakukan monopoli, melakukan oligopoli. Dan mengapa kemudian hingga saat ini pemerintah tidak bisa menumpas dengan social system, dengan social justice. Kalau kita gunakan Pancasila yang kelima, kita nggak akan pakai kebijakan kayak gini, karena ini membuat miskin rakyat yang biasa. Kebijakan apa yang paling ideal dipakai? Nanti dilanjutkan ya Pak Rizal, Pak Salim, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali.